Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran biologi bersama saya, Pak Rehani Hidayatullah. Kali ini saya akan membahas materi tentang protista. Nah, apakah adik-adik pagi di pagi hari ini sudah ada yang sarapan atau ada yang belum sarapan? Kalau ada yang belum sarapan, silahkan sambil sarapan, tetapi diwajibkan on cam ya. Dan juga kalau yang sudah sarapan, perhatikan baik-baik karena ini materinya cukup cukup penting dan cukup sulit juga untuk dipahami. Oke, sebelumnya Bapak ingin mengabsen terlebih dahulu ya, siapa yang hadir atau yang nggak hadir. Bapak ngabsennya dilihat dari Anda sekalian itu on cam, kalau yang off cam itu sama Bapak dianggap tidak hadir ya. Nah, sudah kalau gitu di sini ada yang tahu nggak sih apa itu protista? Oh, belum ada yang tahu ya. Protista itu berasal dari kata Yunani yang dibagi menjadi dua kata, yaitu protos dan sitos. Nah, kata protos itu memiliki arti pertama atau mula-mula. Nah, sementara sitos memiliki arti membuat atau menyusun. Nah, jadi secara harfiah, protista dapat berarti yang paling pertama karena para ahli menduga merekalah makhluk hidup yang paling pertama yang ada di dunia ini. Dan para ahli itu memperkirakan sekitar 1 sampai 2 miliar juta tahun yang lalu, protista ini sudah ada sebelum adanya organisme tingkat tinggi. Nah, di sini juga ada yang tahu bentuk apa saja sih protista dan terbagi ke dalam berapa macam nih protista. Nah, kalau gitu saya lanjut saja ya. Nah, kali ini subbab kali ini itu ada pengertian protista, karakteristik protista, serta klasifikasi protista dan peran protista bagi kehidupan nih. Nah, apa sih pengertian protista? Nah, tadi yang sudah Bapak sampaikan itu adalah pengertian protista menurut para ahli dari Yunani sana. Nah, atau bisa kita lihat di sini ya, protista merupakan organisme eukariotik, yaitu memiliki membran inti. Inti, kalau prokariot itu memiliki membran inti atau tidak? Ya, prokariot itu tidak memiliki membran inti. Umumnya uniseluler dan hidup soliter atau berkoloni, jadi selnya sama seperti kingdom eukariotik lainnya seperti mamalia, plantae, serta fungi. Nah, kingdom protista ini juga anggotanya itu makhluk-makhluk bersel tunggal atau uniseluler dan beberapa makhluk yang bersel banyak atau multiseluler yang tersusun secara sederhana, namun bila dibandingkan dengan Monera, protista sudah jauh lebih maju karena memiliki eukariota alias membran inti seperti tumbuhan dan hewan tingkat tinggi. Nah, sekarang kita maju ke karakteristik protista atau bisa disebut ciri-ciri protista lah. Protista itu memiliki bentuk tubuh anggota protista sangat beragam. Memiliki respirasi secara aerobik, yaitu membutuhkan oksigen untuk keberlangsungan hidupnya. Hidup soliter atau berkoloni, protista kebanyakan hidup di perairan air laut maupun perairan air tawar. Nah, ada yang hidupnya bebas, ada juga yang bersimbiosis dengan organisme lain. Bergerak seperti hewan, mempunyai klorofil seperti tumbuhan, dan memiliki siklus hidup dan reproduksi seperti jamur. Nah, di sini di poin kelima nih, ada catatan buat kalian.
eh, eh, karena Bapak akan memberi sebuah pertanyaan dan nanti dikumpulkannya lewat WA Bapak ya, di foto aja juga nggak apa-apa, di foto scan berupa filenya PDF ya. Nah, jadi poin keempat itu pertanyaan itu apa saja jenis protista yang ada di perairan air laut dan air tawar ya. Nah, yang kedua, yang di poin kelima itu jenis apa saja protista yang bersimbiosis dengan organisme lain dan apa nama organismenya dan apa juga nama simbiosisnya dan jelaskan. Oke, baik adik-adik sudah dicatat? Kalau sudah, eh, nih ada lagi nih. Sebagian protista itu heterotrof atau memperoleh makanan dengan mengabsorpsi molekul-molekul organik baik secara fagotrof dan osmotrof. Sebagian lagi fotoautotrof, membuat makanan sendiri dengan bantuan sinar matahari melalui kloroplas. Nah, kalau untuk yang ciri-ciri ini tuh untuk protista mirip tumbuhan karena tumbuhan itu identik dengan klorofil ya, meskipun tidak semua tumbuhan mempunyai klorofil. Nah, habitat protista pada umumnya di tempat-tempat yang menggunakan air, lembab, dedaunan, sampah, sampai habitat-habitat lainnya. Nah, protista juga bersifat motil. Itu untuk beberapa protista yang bersifat motil karena memiliki alat gerak flagel atau silia. Nah, flagel atau silia itu adalah bulu-bulu halus yang ada di pinggir-pinggir dari badan protista. Nah, lanjut nih. Nah, sekarang ke beberapa protista mirip hewan bisa disebut protozoa nih. Nah, protista yang mirip hewan atau bisa disebut protozoa memiliki ciri-ciri diantaranya merupakan hewan uniseluler dengan ukuran tubuh hanya 10 sampai 200 ya 200 itulah. Tidak memiliki dinding sel, umumnya bersifat heterotrof, hidup bebas sebagai parasit sebagai organisme lain. Reproduksi secara seksual dan aseksual. Nah, protista mirip jamur. Protista mirip jamur merupakan protista yang memiliki ciri bersifat eukariotik. Tadi kan sudah tahu ya, sifat eukariotik itu apa? Memiliki inti sel atau membran sel. Tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrof, dan dapat menghasilkan klorofil. Nah, jadi protista mirip jamur juga. Ada yang tidak memiliki klorofil, ada juga yang memiliki atau dapat menghasilkan klorofil itu sendiri. Jadi lebih ke membuat ya. Nah, yang ketiga ini protista mirip tumbuhan. Protista mirip tumbuhan atau disebut juga alga nih. Nah, alga ini tuh sering hidup di mana? Nah, itu bersangkutan dengan bersangkutan dengan bersangkutan dengan pertanyaan saya tadi ya, yang di ciri-ciri protista. Oke, cari ya, itu ada clue-nya nih alga. Merupakan protista, aduh ini maaf ya Bapak bikin PPT-nya typo ya. Merupakan protista yang bersifat fotoautotrof, bentuk tubuh tetap karena memiliki dinding sel. Nah, lanjut ya. Nah, di sini juga ada reproduksi protista ini bisa seksual dan aseksual. Nah, kalau protista aseksual berkembang biak dengan cara membelah diri seperti pembelahan biner nih. Nah, sementara pada protista aseksual perkembangbiakannya memiliki melalui tiga cara yaitu isogami atau penyatuan dua gamet yang dapat bergerak atau bisa disebut motil yang memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Oogami atau penyatuan dua gamet yang tidak bergerak atau inmotil yang memiliki ukuran yang berbeda. Anisogami atau penyatuan dua gamet yang bergerak motil yang memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda juga. Next.
Nah, di sini ada protista mirip hewan ya. Nah, di sini ada protista mirip hewan. Protista mirip hewan itu adalah protozoa. Nah, di antara protozoa ini ada siliata bergerak menggunakan siliata atau bulu getar. Silia juga berfungsi sebagai penggarap makanan agar dapat masuk melalui mulutnya. Nah, bisa dilihat kan ini di layar bahwa siliata itu adalah bulu-bulu halus yang ada di pinggir-pinggir badan. Berguna fungsinya untuk bergerak serta juga memasukkan makanan ke dalam mulutnya. Nah, yang kedua ada rhizopoda bergerak menggunakan kaki semu atau pseudopodia. Bentuknya selalu berubah-ubah sesuai dengan pergerakannya, berkembang biak dengan melakukan pembelahan biner. Nah, berarti ini rhizopoda itu termasuk ke dalam reproduksi aseksual karena melakukan perkembangbiakan dengan melakukan pembelahan biner. Nah, terus ada juga flagellata. Sebagian flagellata memiliki dua bulu cambuk di bagian belakang tubuhnya bereproduksi dengan cara melakukan pembelahan biner. Nah, flagellata juga termasuk ke dalam apa? Ya, good aseksual. Nah, yang kedua, yang terakhir, bukan yang kedua, ada sporozoa. Merupakan organisme uniseluler yang tidak memiliki alat gerak, reproduksi secara pasif. Hidup secara parasit, reproduksi dapat terjadi secara aseksual dan seksual. Contohnya Plasmodium sp. Nah, ada nih protista mirip jamur. Nah, ada juga protista mirip jamur nih ya. Nah, ada Misomicota atau jamur lendir. Nah, Misomicota disebut juga jamur lendir, yaitu plasmodial. Semua anggota Misomicota bersifat heterotrof karena tidak bisa melakukan fotosintesis sehingga tidak mampu menghasilkan makanan sendiri. Biasanya jamur lendir Plasmodium memiliki pigmen warna terang dan berwarna kuning atau oranye. Nah, Bapak mau kasih lagi pertanyaan nih. Eh, sebutkan dan jelaskan pigmen-pigmen warna yang ada di protista mirip jamur. Oke. Nah, terus ciri-cirinya juga nih, bersifat eukariotik, tidak memiliki klorofil, bersifat heterotrof, tidak dapat menghasilkan spora. Zigot jamur lendir dapat bergerak motil karena memiliki bulu cambuk flagellum. Itu bulu cambuk tuh eh, bulu yang seperti ekor ya, seperti ekor tikus gitu bentukannya. Nah, yang kedua ada Acrasiomycota nih. Acrasiomycota merupakan jamur lendir seluler berbeda dengan Misomycota yang merupakan jamur lendir Plasmodium. Perbedaan dasar keduanya adalah Acrasiomycota merupakan organisme haploid, hanya zigotnya saja yang bersifat diploid. Nah,
Nah, apa itu pengertian diploid? Ya, nah, diploid itu adalah organisme tersebut memiliki dua set kromosom lengkap di inti sel, sementara haploid yaitu bersel atau organisme tersebut hanya memiliki separuh dari jumlah set kromosom. Pada organisme diploid ini berarti memiliki satu set kromosom lengkap. Nah, kalau haploid itu setengah set kromosom. Nah, sekarang ada protista mirip tumbuhan, oke? Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sejauh ini? Bila mana Bapak menjelaskannya terlalu cepat, bilang atau ada yang mau bertanya, silahkan. Bisa raise hand di fitur yang ada di Zoom ini ya. Nah, sekarang kita lanjut, protista mirip tumbuhan. Ada Euglenophyta. Nah, bisa dilihat ya, Euglenophyta ini bentuknya ini hanya bisa dilihat melalui mikroskop ya, karena emang kecil dan juga transparan juga ya, tidak tidak terlihat dengan mata telanjang ya. Euglenophyta ini pengertiannya adalah alga yang memiliki ciri-ciri seperti hewan dan tumbuhan. Euglenophyta dapat bergerak aktif seperti hewan, tetapi memiliki klorofil untuk berfotosintesis seperti tumbuhan. Euglenophyta memiliki struktur tubuh bersifat uniseluler, tubuh berbentuk oval dengan bagian bulat meruncing, tidak memiliki dinding sel tetapi memiliki lapisan penyokong membran. Lapisan penyokong membran. Lapisan penyokong membran. Sel dari bahan protein yang disebut pelikel. Pelikel bersifat lentur. Nah, yang kedua ini ada chlorophyta. Chlorophyta adalah alga yang berwarna hijau karena memiliki pigmen dominan berupa klorofil A dan klorofil B, serta pigmen tambahan berupa karoten dan santrofil. Nah, buat kalian, apa perbedaan karoten dan santrofil? Nah, serta analisis mengapa chlorophyta berwarna hijau dan kenapa memiliki pigmen dominan klorofil A dan klorofil B. Itu tugas untuk kalian. Nah, nanti Bapak tuh kalau bisa Bapak akan memberikan pertanyaan dalam satu slide per slide. Nah, nanti ditulis serta dikumpulkan lewat WA. Oke. Nah, ciri-ciri chlorophyta bersifat uniseluler dan multiseluler. Bentuk tubuh bervariasi. Ada yang bulat seperti tahu gitu ya, tahu bulat. Nah, terus ada yang filamen berenang, ada juga lembaran atau menyerupai tumbuhan tingkat tinggi. Memiliki kloroplas dengan bentuk bervariasi, yaitu mangkuk, jala, spiral, atau bintang. Yang ketiga ada Sirosophyta nih. Nah, Sirosophyta bisa disebut juga alga emas atau alga pirang karena memiliki warna keemasan, pigmen dominan pada Sirosophyta adalah xanthophyll kuning dan pigmen lainnya seperti klorofil A, klorofil C, dan karotenoid. Struktur tubuh Sirosophyta bersifat uniseluler dan multiseluler, memiliki dinding sel yang mengandung hemiselulosa, pektin, atau silika. Ada yang memiliki satu atau dua buah flagela yang ada dan yang tidak gitu. Ada yang memiliki pirenoid sebagai tempat penyimpanan makanan. Yang keempat ada Bacillariophyta nih. Nah, Bacillariophyta disebut juga alga diatom. Bacillariophyta merupakan alga uniseluler berwarna kuning kecoklatan. Bacillariophyta memiliki dinding sel yang unik seperti gelas dari campuran bahan organik dan silika. Ciri-cirinya itu bersifat uniseluler, berarti bersel. Nah,
memiliki dinding sel dari bahan silikat hidrat yang terdiri atas dua bagian. Pada epiteka dan hipoteka terdapat pori-pori untuk pertukaran zat dan gas antara sel dan lingkungannya. Nah, inti sel terletak di pusat sitoplasma. Nah, epiteka dan hipoteka itu apa sih, Pak? Nah, epiteka dan hipoteka itu adalah bagian atas yang disebut hipoteka itu adalah bagian atas tubuh, sedangkan bagian tutup disebut atau bagian bawah disebut epiteka. Oh, salah ya? Oh iya, Bapak salah. Bapak salah dalam menerangkan ya. Epiteka itu bagian atas. Nah, kalau hipoteka itu bagian dasar atau bagian bawah. Maaf ya adik-adik sekalian, Bapak keliru. Nah, ada piropita. Nah, piropita atau alga api adalah alga uniseluler yang menyebabkan air laut tampak berpendar pada malam hari atau bioluminesensi karena sel-selnya mengandung fosfor. Struktur tubuhnya itu sebagian besar anggotanya bersifat uniseluler, memiliki sepasang flagela yang terletak di ujung sel atau di bagian samping sel sehingga sering disebut dinoflagellata. Nah, bisa diet mungkin bisa nonton kalau sering-sering nonton on the spot atau apapun itu suka ada pantai di malam hari yang menyala. Nah, itu tuh adalah ulah dari piropita. Nah, jadi bukan karena oh ini alam nih ini bagus. Ini bukan sebenarnya mah ini karena piropita ini tuh. Jadi si piropita ini yang mengakibatkan air laut seperti berwarna biru terang. Nah, terus ada Phaeophyta. Phaeophyta disebut juga alga coklat karena memiliki pigmen fukosantin atau coklat yang secara dominan menyelubungi warna hijau dan klorofil. Ciri-ciri Phaeophyta bersifat multiseluler berarti yang memiliki banyak sel dengan bentuk tubuh seperti benang atau menyerupai tumbuhan halus. Hal ini dikarenakan Phaeophyta memiliki bagian tubuh seperti akar, batang, dan daun. Ukuran talus dapat mencapai 100 meter. Misalnya pada Macrocystis sp. Sehingga disebut juga giant kelp atau agar raksasa. Nah, seperti ini tuh bisa disebut juga jenis-jenis salah satu jenis-jenis rumput laut ya yang ada di dasar lautan. Oke, nah terus ada Rhodophyta. Nah, Rhodophyta atau alga merah adalah alga yang memiliki talus berwarna kemerahan karena mengandung pigmen dominan phycoerythrin atau merah. Pigmen dominan menutupi pigmen lainnya seperti klorofil A, klorofil B, karoten, dan phycobilin yang tersusun dari phycoerythrin dan phycosiasin. Nah, ciri-cirinya juga bersifat multiseluler dengan bentuk talus seperti rumput atau pohon. Memiliki dinding sel yang mengandung selulosa dan pektin. Nah, alga merah ini kalau dijual ini mempunyai harga yang sangat mahal. eh, Sangat mahal karena dicarinya pun susah ya di dasar lautan dan cukup langka juga. Nah, eh, alga merah ini tuh penuh kaya akan yodium yang salah satu manfaatnya menjaga fungsi tiroid, kelenjar tiroid gitu. Nah, menurunkan juga kolesterol, sumber zat besi yang baik. Nah, kalau adik-adik sekalian ingin mempunyai badan yang bagus gitu atau ingin dietnya yang sukses. Nah, ini tuh alga merah dapat dijadikan sebagai menu diet ya gitu. Tapi kalian mahal belinya gitu harus jauh juga gitu. Kalau mau cari ya jauh, kalian harus nyelam dulu. Kalau beli pun mahal. Jadi seperti itu tuh manfaat dari alga merah atau Rhodophyta. Nah, di sini juga ada peran
Protista bagi kehidupan. Nah, bisa dilihat peran protista yang menguntungkan bagi manusia nih. Protista atau protozoa nih ada rhizopoda, nama protistanya Foraminifera. Perannya itu fosil untuk penanda umur batuan sedimen dan petunjuk pencarian sumber minyak bumi. Radiola, endapan cangkang digunakan sebagai bahan penggosok atau bahan peledak. Nah, protista mirip tumbuhan atau alga ada Sirosopita. Nah, nama protistanya itu alga diatom atau Navicula monilifera, Pinularia sp, Melosira, dan Cyclotella meneginiana. Nah, perannya itu fosil tanah Diatomaceous untuk bahan pasta gigi, bahan penggosok, medium penyaring, campuran semen, isolasi, dan penyerapan nitrogliserin per bahan peledak. Nah, Chlorophylla nih ada Chlorella sp, Ctenodesmus ulva sp, Caulerpa racemosa. Nah, kalau terus perannya juga untuk protein sel tunggal diproduksi menjadi bahan makanan, suplemen, dan kosmetik, untuk makanan tambahan, sebagai sayuran dan sebagai sayuran serta lalapan. Nah, yang menguntungkan juga ada Pelopita, ada namanya tuh Macrocystis, Laminaria fuscus, ada Macrocystis, ada Laminaria digitalis, penghasil asam alga alginat untuk bahan pengental makanan, kosmetik, produk industri, pembentukan hutan kelp, penghasil iodin, dan obat gondok. Rhodophyta, nah tadi alga merah nih, ada Palmaria, Palmet, Porphyra, Chondrus, Cirrus, Mastocarpus stellatus, diolah menjadi sup, salad, pizza, dan nori. Banyak mengandung mineral Fe, E, I, K, serta vitamin B6, B12, dan albumin. Nah, lanjut. Yang merugikan. Nah, peran protista yang merugikan bagi kehidupan manusia. Yaitu ada, kalau protista protozoa ya, ada Ciliata nih, Balantidium coli. Jangan nyebutnya jangan coli, tapi coli. Tapi coli juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau buat cowok coli itu agak ambigu gitu kan. Terus nih ada parasit di usus menyebabkan diare. Nah, jadi kalau kalian diare berarti ulah si Ciliata ini teh. Nah, kalau Rhizopoda nih ada Sarcodina, golongan Sarcodina, Entamuba gingivalis, Entamuba histolytica, Entamuba coli. Nah, menyebabkan kerusak gigi dan gusi, menyebabkan disentri, usus hidup di usus besar kadang-kadang menyebabkan diare. Nah, terus ada juga flagellata atau mastigopora. Nah, di sini juga ada Trypanosoma brucei gambiense, Trypanosoma brucei rhodesiense, Trypanosoma cruzi, Trypanosoma fancy, Trichomonas vaginalis, Leishmania donovani. Nah, perannya itu adalah penyebab penyakit tidur disebabkan oleh lalat. Penyebab penyakit tidur disebabkan oleh lalat, dan penyebab penyakit cagas, penyebab penyakit sura pada hewan, penyebab penyakit keputihan pada wanita, penyebab penyakit kala azar pada manusia. Nah, juga ada sporozoa,
Plasmodium falciparum, Plasmodium vivax, Plasmodium movale, Plasmodium malariae, Toxoplasma gondii. Nah, penyebab penyakit malaria tropicana, penyebab penyakit malaria tertiana, penyebab malaria dengan gejala yang mirip dengan malaria tertian, penyebab penyakit malaria kuarta, penyebab plasmosis yang membahayakan ibu hamil. Ada nih protista mirip tumbuhan atau alga, ada Pyrophyta, yaitu Fiesteria, menghasilkan racun saraf neurotoksin yang menyebabkan kerusakan otak pada orang yang mengkonsumsi hewan laut yang terakumulasi racun. Ada juga Gymnodium breve, Lingulodium polysyndrome, Goniaulax, nah menghasilkan brevetoxin gymnosin A yang menyebabkan gejala pusing, mual, muntah, dan ataksia, gangguan koordinasi gerak otot. Menyebabkan muntah, diare, hilangnya koordinasi tubuh jika dikonsumsi manusia. Nah, ada protista mirip jamur, Saprolegnia sp, Phytophthora sp, Plasmopora viticola, Pythium sp. Nah, parasit pada ikan menyebabkan kematian ikan air tawar. Penyebab penyakit lead blight yang menyerang tanaman budidaya, kentang, tomat, kelapa, tembakau, kedelai. Parasit pada tanaman anggur. Penyebab penyakit rebah semai pada bibit tanaman. Nah, terima kasih. Nah, sekian dari Bapak ya. Tadi tugas-tugasnya tolong diisi soal-soalnya, dan nanti Bapak juga akan share di grup LKPD yang sudah Bapak LKPD yang sudah Bapak LKPD yang sudah Bapak LKPD yang sudah Bapak bikin, dan Bapak akan share di grup kelas. Terima kasih. Semoga bermanfaat ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.